Selamat malam. Nama saya Agung Pranoto, umur 74. Saya bulan Maret itu divonis ada benjolan di usus besar. Tapi itu setelah diteropong dan itu diminta saya dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi dari PW, dirujuk ke sana karena menurut dokter utama itu minta yang di PW itu kurang jelas, di sana di MSC di scan dan diputuskan untuk dioperasi, diangkat. Jadi akhirnya diserahkan sama dokter operasinya itu diangkat. Jadi usus saya dipotong 38 cm. Setelah itu DPA, ternyata ganas, meskipun stadiumnya masih stadium 2. Cuman yang dikhawatirkan itu bukan ganasnya, karena ternyata sudah naik pada limpa. Di limpa itu ada titik yang dicurigai sebagai, istilahnya kalau orang Jawa bilang meletik ke sana. Lalu diputuskan untuk kemo. Nah, saya waktu itu belum ikut longitudologi. Lalu Pak Wibowo itu datang ke tempat saya, wis melu ae. Melu piye? Longitudologi itu ono jarak jauh nang kuliah. Terus bicara, pokoknya wis dia ae. Terus hari itu juga saya didaftarkan sama Pak Wibowo. Nah ini di sini saya merasakan suatu longitudologi ini atensinya luar biasa. Siang saya didaftarkan, kira-kira 2-3 jam kemudian saya sudah dihubungi. Yang pertama kali itu dari center, terus kedua kali dari stasiun Roy, dan saya diberi petunjuk-petunjuk atau tutorial. Saya ingat banget suaranya aja, tapi saya merasa itu suaranya sesioner. Ada itu, dan di luar dugaan saya dibel sama Pak Ongko. Nanti malam kamu ikut. Saya padahal belum siap, yang namanya handphone aja. Terus bingung saya malah. Terus pokoknya nganggo earphone, cepno, wis. Terus handphone jeke gundunan. Ingat ya, enggak siang Roy ya. Saya dibel. Handphone jeke gundunan. Sisi jeke ngene bekas operasi. Sisine jeke ngene tulang ekor. Udah saya lakukan kira-kira 3 hari. Saya harus kembali lagi ke rumah sakit, ketemu sama dokter yang operasi. Waktu itu dibuka, di atas sudah kering, bekas jahitannya sudah kering, tapi bagian bawahnya ini masih basah. Sama dokternya dibuka itu jahitannya, mancur Pak. Air sama apa itu terus dibersihkan dan
diganti. 1 minggu kemudian saya balik lagi, udah balik semua, malahan dibuka semua jahitannya. Lalu saya masuk kemo, katakan kemo. Saya masuk, saya kemo pertama. Nah, dalam waktu itu karena saya masuk di center, kanker center di Kasuari, masuk di Karyadi, isinya kan orang kanker semua, kena penderita kanker semua. Ceritanya gini-gini, dan saya melihat ada pasien yang tadinya berat badannya 67, kemo keempat, badannya tinggal 32 kilo. Ya, terus terang isinya saya itu trauma kok. Ceritanya gini loh, isinya semuanya seperti itu. Akhirnya saya ikut kemo pertama, terlaksana. Terus pulang, selesai 4 hari. Jadi saya kemo infus 4 hari. Tiap kali 4 hari. Pulang sampai di rumah harus minum, Pak. Kan suruh minum air hangat. Habis minum perut ini rasanya mual-mual nggak perut, tapi nggak bisa muntah belum ada. Yang parah itu saya nggak bisa melek. Begitu saya melek ini dunia ini goyang semua. Akhirnya saya tiduran, terus pas jam, asal tak tempelkan di sini, taruh di bekas jahitan sama di sini. Itu kan programnya kan 2 jam. Sampai selesai 2 jam, saya bangun, saya lihat masih muat. Tapi mata saya sudah bisa lihat orang, jelas tanpa goyang. Tapi mualnya masih. Terus tak tinggal tiduran. Malam saya ikut terapi lagi. Tapi setelah selesai 2 jam, jam 9, kan selesai kan mesti minum air hangat. Saya minum air hangat itu muat. Cuma tidak goyang. Terus istri saya jajal ditangani roti. Saya makan roti, bisa, tapi sedikit. Nah, saya takut perutnya sudah mulai terasa, begitu masuk sudah mulai terasa. Iki iso muntah. Terus saya diamkan, tak tinggal tidur sampai besok pagi. Pagi saya ikut lagi, terus. Kira-kira saya bisa makan enak, Pak. 4 hari. 4 hari, tapi ya pagi siang malam ikut jarak jauh, ikut terapi jarak jauh. 4 hari kira-kira saya bisa makan. Hari-harinya ya cuma makan bubur sedikit. Itu yang saya alami. Nah, waktu itu saya kan permisi sama koordinator. Saya ini mau masuk kemo. Di sana saya nggak ngerti, boleh enggak saya ini ikut terapi. Tapi sudah Pak. Kemo kedua saya dapat permisi sama perawatnya. Apa nih misalnya ikut terapi boleh enggak? Loh, di sini ini tempatnya kemoterapi. Mau terapi apa lagi? Loh, enggak, saya cuma nempelkan ini. Handphone di sini sama earphone di sini. Berarti ini si perawat itu gawe yang macam-macam. Ono terapi yang gue handphone. Tapi ya saya enggak. Tak coba boleh, dan mereka mengizinkan. Terus setelah selesai saya pulang 4 hari pulang. Terus hari terakhir itu bayunya istri saya itu meracuni terus, wes kok balik tak masak lodeh enak wis pokoknya ini. Dan saya waktu siang waktu pulang saya enggak tak makan tuh.
yang dari rumah sakit datang makan, pokoknya tenang rumah, begitu lihat tak makan. Orang kilingan Pak, waktu balik sing pertama mual-mual ini besok lali, enak makan aja. Bersamaan itu kan kita ngejar untuk kemo ketiganya. Nah di situ itu saya ditinggal di rumah sendirian. Habis makan ya santai-santai tenang. Lah yang ngurus ke rumah sakit cari kamar berikutnya itu kilingan. Lu saya kapan ini Bang? Mual-mual mereka mau modal. Lah terus ini malah ditinggal. Saya sendirian di rumah. Terus dibel. Orang popo, tenang orang. Lah di situ untuk berikutnya terus saya langsung ngomong sama perawatnya. Saya tetap minta terapi jarak jauh dan saya nggak mau blok. Jujur Pak, trauma Pak saya kena yang pertama pulang itu udah taruh-taruhan dan selama ini saya ini sudah masuk kemo ke-8, ini mau ke-8. Ke-6 saya itu dievaluasi Pak. Jadi saya harus MS CT scan lagi. Ya alhamdulillah Pak. Hasilnya itu di luar dugaan. Yang tadinya diduga dan dikhawatirkan kanker di limpa hilang Pak. Sudah tidak tampak. Terus pada liver ya, hati itu sudah jelas sekali garisnya. Nah, tandanya apa? Berarti di situ sudah tidak ada apa? Kan dikhawatirkan liver itu yang paling takut dibungkus lemak. Nah ini sudah jelas. Jadi di situ sudah tidak ada dan penebalan yang tadinya dikhawatirkan di usus itu sudah kurang hampir 50%. Yang sekarang yang tersisa di sana yang masih harus dirawat dengan baik itu prostat. Prostatnya ini harus masih ada nampak pembesaran prostat. Nah ini kemarin saya sampaikan pada Ongko, terus dia bilangnya nanti dirampungkan aja, buka cakrannya pertama, kedua, ketiga nanti itu setelah itu nanti bisa diteruskan di situ. Nah ini yang saya rasakan. Nah waktu saya kemo itu ternyata ini teman seperjuangan sama-sama kena kemo. Itu yang dari Kudus Pak. Itu Pak Abadi. Itu bareng sama saya waktu itu. Nah, dia lihat saya, tapi dia tertarik. Saya cerita saya ini terus enggak geliung-geliung, enggak mual, enggak apa gitu, bisa makan. Lah bisa makannya ini loh Pak, itu menarik sekali. Orang yang kena kemo, yang paling susah itu enggak bisa makan. Ini bisa makan, dan ternyata betul. Dia makanya ikut sampai hari ini orangnya ada. Ada ikut kelas. Ini dia sudah lulus Pak. Dia sudah lulus. Dia sudah kemo sampai 12 kali. Dan dinyatakan dalam MSCT scan-nya dinyatakan clear Pak. Ya, kalau datang bisa Pak Abadi kesini sebentar biar dijak ngomong atau jenengan kasih penjelasan sama sampai 12 kalinya. Terima kasih saudara tua saya. Nama saya
abadi dari Kudus, umur 61 tahun. Saya dipertemukan Tuhan dengan saudara tua beliau di kamar kemoterapi. Saya kena kanker stadium 3, sudah usus sama, kebetulan kolon sama, sudah menyebar ke kandung kemih, sudah menyebar ke getah bening, ya. Dan diperkirakan memang sulit. Terus kami ikut beliau kena virus positif, ikut ini longologi. Waktu scan yang pertama, kemo yang ke-6 itu masih ada kanker 3 cm. Ikut ini sampai kemo yang 12 sudah diceritakan sama ceritanya, makan enak dan sebagainya, dan dipotong juga 30 cm lebih, dan benjolannya banyak. Waktu di kolonoskopi itu kamera nggak bisa masuk karena besarnya benjolan, ya, karena besarnya benjolan, sehingga hanya dicuil dagingnya untuk dilek, ternyata ganas. Terus operasinya direncanakan 4 jam, molor jadi 8 jam. Jadi istri saya tanda tangan 2 kali. Terima kasih pada Tuhan bahwa setelah ikut tolong ini sampai ke 12 tadi hasil scan, kemungkinan besar menurut Pak Dokter itu sampai heran Pak Dokter. Itu selamat bisa bersih. Setelah ikut ini dibuka sakral kemarin itu mulai ringan, jadi seperti bukan orang sakit katanya. Tapi memang pengalaman kami waktu meditasi itu sekian menit baru itu pasti angin di perut itu keluar semua. Ya. Terus BAB lancar. Biasanya orang kena kanker itu BAB-nya, khususnya kanker usus itu nggak terlalu lancar. Ini BAB sudah lancar. Dan terima kasih Pak Wid. Pak Wid kebetulan anaknya itu setelah di Kudus, saya diberi alat untuk ditempelkan di sini, mic gitu ya, sama kabelnya, sama topinya. Sudah saya praktikkan, hasilnya terima kasih. Saya semoga terbebas dari kanker. Amin. Terima kasih ya.